Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walhamdulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. Ibu, ada ibu ya? Ada. Dalam beribadah ada yang wajib, ada yang sunnah. Ibadah wajib pahalanya tentu jauh lebih besar daripada ibadah sunnah. Bahkan 1000 rakaat ibadah sunnah itu tidak akan bisa menyamai, mengungguli, menandingi 1 rakaat ibadah wajib. Benar Pak? Saya sudah dari waktu ini. Selanjutnya timbul pertanyaan yang pada jawab hadiahnya tak tanggung-tanggung, umroh terus Turki. Tapi dengan catatan juga itu ada satu bentuk ibadah wajib yang baru bisa dilakukan oleh seseorang dengan catatan harus terlebih dahulu diawali dengan ibadah sunnah. Kiro ibadah akunnya tuh, ibadah akunnya. Jadi ini ibadah wajib berbaca ilaku ya. Dengan catatan harus diawali terlebih dahulu dengan ibadah sunnah. Pecah kita tahu galau, ketika ditanya itu malu-malu, mungkin kita jawab sama-sama. Uhaitu bi tahiyatil Islam, tahiyat ahlul jinan, wa tahiyyatuhum biha salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mengucapkan salam hukumnya sunnah. Yang jawab salam hukumnya wajib. Kalau face to face, kalau berdua. Tapi kalau kolektif seperti ini hukumnya berubah menjadi fardu kifayah. Satu yang menjawab maka yang lain tertutupi. Tapi beruntungnya yang jawab salah tadi, karena pahalanya luar biasa. Tadi masih kurang kompak Pak. Dalam yang kedengeran. Ini juga tidak seluruhnya. Di luar situ tidak kedengeran sama sekali. Mungkin lawan Pak dibantu dulu. Tahu jawab kalau dia. Daun salam saya berkata. Yang tidak jawab salam berarti lagi bawaan buntung. Dalam salam buah nago, yang jawab salam doa ada masuk surga. Nah, untuk ibu di luar di kamu. Yang khusus di pantun ini, daun salam kayu jati. Ibu-ibu yang tak jawab salam doa ada lakinya berdiri lagi. Hati-hati jawab kalau salam. Uhaikum bi tahiyatil Islam mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lemak nih ya. Kalau dengarkan semangat juga dengan anak wajib. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Doa selanjutnya tolong diambil ke situ. Rabbi shrah li sadri, amin. Wa yassir li amri, wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga yang mengucapkan amin tadi Allah panjangkan umurnya dalam keadaan taat. Amin. Allah tinggikan derajatnya. Amin. Allah tambah rumahnya. Amin. Tambah mobilnya. Amin. Tambah hutangnya. Jangan jago-jago lajunya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rinai faqri wa hayati ruhi wa sururi qalbi wa najati fid dunya wal akhirah.
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أما بعد. Yang kami hormati dan kami muliakan para alim ulama, para asatidzah, para sesepuh dan pemuka masyarakat, Bapak Ketua RW, Ketua RT, pengurus masjid, pengurus mushola, terkhusus kepada orang tua kita yang hadir di sore hari ini yang subhanallah menjadi asbab bertambahnya keberkahan acara kita pada saat ini. Wabil khusus ya kepada keluarga besar Sohibul Musibah yang kita doakan agar diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik keberkahan usia, keberkahan harta maupun keturunannya, serta diberikan kesabaran, ketabahan ya, di dalam menghadapi musibah yang saat ini datang menghampirinya dan menjadikan musibah tersebut menjadi asbab untuk lebih dekat lagi kepada Allah sehingga dapat merasakan keintiman bersama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah takziah yang rahmati Allah, alhamdulillah, pujian dan syukur kepada Allah Jalla Jalaluhu Wahda, Sang Maha Pencipta yang menjadikan sesuatu yang ada menjadikan sesuatu yang tiada menjadi ada, dan menjadikan sesuatu yang ada menjadi tiada. Zat yang maha perkasa, yang maha nyata, pemilik dari segala karunia dan keindahannya, dan yang telah kembali menghantarkan, memperjumpakan kita di sore hari ini ya, di majelis yang insya Allah dipenuhi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang tidaklah kita keluar dari tempat ini yakinlah akan mendapatkan pandangan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang menjadi asbab Allah jadikan kubur daripada almarhum bagian daripada taman-taman surga, diberikan penerangan dan juga kelak dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tanpa hisab, dikumpulkan bersama kekasihnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pak, sehat Pak kabarnya? Bu, sehat Ibu? Alhamdulillah. Sehat itu mahal, luar biasa, nikmat yang luar biasa. Kalau boleh bertanya, lemak buntu tapi sehat, apa lemak baik itu lebih sehat Bu? Lemak itu lebih sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, seiring perjalanan waktu dengan terjadinya pergantian siang dan malam, perputaran bumi yang terus menerus mengelilingi matahari, tidak terasa almarhum 40 hari telah pergi meninggalkan kita semua, sehingga itu saat ini hadir ya, di acara tazkirah, bukan takziah. Karena yang namanya takziah itu hari pertama sampai hari ketiga. Kalau sudah lewat dari hari ketiga namanya tazkirah, mengambil manfaat untuk hati dari orang yang telah mati. Subhanallah, 40 hari almarhum pergi meninggalkan kita. Almarhum saat ini berada di alam barzakh, tapi masya Allah masih pacak memberikan manfaat kepada kita yang hidup. Kalau tanpa almarhum, tak hati Pak. Majelis kita saat ini kan,
Tidak pacak kita bertemu hari ini. Tidak pacak kita melakukan rangkaian ibadah yang pahalanya luar biasa. Pembacaan Yasin, Al-Quran, ditambah lagi adanya majelis ilmu. Ini luar biasa sekali. Ini dikarenakan asbab almarhum. Jadilah meninggal lagi baca lagi manfaat masih dengan kita. Ini menunjukkan bahwasannya almarhum adalah orang yang baik. Ishhadu annahu ahlul khair. Seperti yang kalau kita habis dari menyolatkan jenazah, apakah almarhum orang yang baik? Baik. Itu kesaksian kita. Insya Allah almarhum ini meninggal dalam keadaan husnul khatimah indal maut. Amin. Ya Rabbal alamin. Tentunya ini juga disebabkan perhatian terhadap orang yang hidup terhadap orang yang meninggal, terutama kepada anak-anak beliau. Kalau kita punya perhatian dengan orang yang meninggal, yakin ketika kita meninggal, Allah akan mengilhamkan orang-orang yang hidup untuk perhatian sama kita. Kalau kita kepengen didoakan oleh anak kita meninggalkan berurusan dengan mudah, tidak susah. Doakan terus untuk kita yang sudah meninggal. Allah akan ilhamkan anak kita untuk mendoakan itu. Tapi kalau kita maaf ngomong Pak Bu, cara mendoakan untuk itu jangan berharap kita nak didoakan oleh anak kita. Dan mendoakan orang tua itu bukan hanya hari ketiga, hari ke-7, hari ke-40, bukan. Biasanya kalau sudah 40 hari, kalau istilahnya itu lah kecabisul. Kalau itu acara pernikahan itu sudah belum resepsi itu disul itu belum pecah. Kalau selesai acara baru pecah. Nah biasanya kalau takziah ini kadang-kadang tasgiro ini 40 hari ini pikirannya sudah selesai belum. Selama-lamanya jangan pernah kita melewatkan setiap waktu kita, terutama di dalam sholat, untuk mendoakan orang tua kita. Ngapain kita doa ini doa itu? Nak berdoa minta ini segala itu tidak, tapi tidak mendoakan orang tua kita percuma Pak. Kalau ketahuilah tidak kebakaran pisau. Kita ini punya jabatan, kita punya harta, kita punya mobil, kita punya motor, kita pacak ngomong, kita belagak, gagah, hebat segalanya, tidak kebakaran terjadi kalau tanpa wong tua di sadar. Dan kebakaran pacak, naik pacak mana gitu masih tetap tak hati apa-apa dibandingkan wong tua kita. Oleh karena itu jangan niat sampai halu baca. Setiap sholat itu doa wong tua gitu, baru berdoa yang lain. Berapa banyak seorang anak yang ketika orang tuanya hidup, dia menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Namun setelah orang tua yang meninggal, justru dia tercatat menjadi anak yang durhaka kepada orang tua. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Aku hidup subhanallah. Perhatian berperhatian. Bukan meninggal karena pergaulan, permainan, terbuat sehingga dia menjadi lupa terhadap itu. Dan berapa banyak mereka yang ketika umurnya hidup menjadi anak yang durhaka, namun ketika umurnya meninggal tercatat bagi dia menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Karena kenapa? Karena dia menyesal. Dia menyadari betul bahwa ketika hukum sadar di bawah cewek petang berdiri manusia Allah makanya itu terhati aku sadar saat ini pening Pak supaya aku tidak berbakti lagi tidak baca kalau tidak ternyata tidak bakti ternyata masih bisa berbakti pada orang tua. Di antaranya apa? Kata Rasulullah, ya, hendaknya senantiasa kita beristighfar, memohonkan ampun kepada Allah untuk wong tua kita. Paling tidak sehari 5 kali.
kita membaca doa apa? Rabbil firli wa liwalidayya warhamhum kama rabbayani. Hafal kalau itu doa itu tidak kecil lagi, hafal doa itu. Setiap habis sholat jangan pernah tinggalkan baca doa itu. 5 waktu 5 kan setidaknya. Lalu yang kedua, kita bersedekah. Bersedekah kita niatkan untuk uang tua kita. Hatta yang kita sedekahkan itu 5.000, 10.000. Kadang sampai kemakan kita. Dorong tidak pernah melepaskan diri. Aku niatkan untuk kedua uang tua kita. Kalau baca dilengkapkan ada rezeki. Almarhum ini meninggalkan harta, ya, meninggalkan harta. Alhamdulillah kalau anaknya sudah punya kemampuan, lengkapkan hartanya ke masjid, lengkapkan hartanya ke pondok pesantren, lengkapkan harta-hartanya untuk menjadi amal jariah untuk almarhum. Dan juga ini yang meninggal suaminya, ya, berarti ada ibunya. Nah, ini tugas kita. Kalau nggak salah, tadi almarhum 80 lah. Ibu berapa umurnya? Nah, 74. 72. Masya Allah. Ya Allah, Allah panjangkan kalau umurnya. Ini tugas anaknya ini. Hah? Ya. Ini harus benar-benar diurus ini. Ya. Tidak boleh sampai lalai terlena. Ya. Jangan sampai terjadi ini. Orang yang sudah tua ini, masya Allah, keberkahan hidup kita ini ada sama orang tua kita, Pak. Ada sama orang tua kita. Kalau orang tua kita murka sama kita, jangan pernah berharap kita hidup di dunia bakal nyaman, tak kebakalan nyaman hidup. Tidak kebakalan berkah, rungsing terus hidup kita, kacau terus hidup kita, musibah terus hidup kita. Tapi kalau kita mendapatkan keberkahan dari orang tua kita, tidak aman kita menjalani kehidupan. Bahkan bukan kita sampai ke anak-anak gitu. Itu luar biasa. Juga orang tua itu kan rahmat hidup. Ya, jangan coba-coba menepiskan sedikit untuk kita selesai. Itu ini kata cerita. Ya. Lalu yang ketiga apa kata Rasulullah? Ya, menjalin kembali hubungan dengan keluarga orang tua kita. Jangan kakek orang tua meninggal tambah jauh dengan keluarga. Justru harusnya kalau kita berbakti kepada orang tua yang mana keluarga-keluarga yang bersama itu semakin lebih dekat lagi kita jalan dengan hati. Dan juga yang keempat, menghormati mereka-mereka yang dihormati oleh orang tua kita. Untuk kita punya kawan, kita tahu perhatian yang untuk kita dengan kawan itu. Maka untuk kita perhatian sama dia, meneruskan dari apa yang dilakukan oleh orang tua kita. Ya. Nah, hal-hal seperti ini harus kita lakukan. Insya Allah kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Karena cinta kita sama orang tua bukan waktu masih hidup. Ketika meninggal dia. Kalau masih hidup jelas wajar kalau kita berbakti kepada orang tua kita. Kalau masih hidup, sekarang meninggal ini lupa tidak? Banyak lupa, banyak lupa habis cerita. Kalau cerita hidup ini, Pak, tergantung cerita meninggal ini tergantung dengan orang hidup. Apa yang terjadi? Ya, keadaan mereka di alam barzah itu semuanya tergantung sama orang-orang yang hidup. Ya. Mereka itu, Pak, seperti ibaratkan itu seberak di lautan. Nah, coba kira-kira seberak di lautan, sekali sumber lautan. Ya. Jadi apa yang pacak mereka pegang untuk menyelamatkan diri, mereka itu butuh sekali perhatian orang-orang yang hidup doa, sedekah, kebaikan yang kita lakukan. Inilah yang mereka butuhkan. Kalau kita sadar betul, kalau benar-benar kita sadar betul, kita tidak bakalan bisa di dunia ini karena tua tidak pernah kita bakal menyiapkan mereka. Mana kira-kira bayangkan, mereka itu butuh sekali kalau Allah bukakan hijab.
Wah, mereka akan menjadi teriak kalau tak minta tolong sama gitu. Ada. Dan kematian juga, Pak, itu hadiah untuk orang mukmin kematian itu. Karena dengan kematian, dengan adanya kematian, jadi dia bisa tahu. Jadi dia baru paham, ya, akan kebenaran yang dilakukan dalam hidup dia. Baik buruknya dia itu baru tahu setelah dia meninggal. Kebaikan yang dilakukan, keburukan yang dilakukan itu, termasuk kalau kita tak masuk surga, pengen masuk surga, Pak? Pengen. Tidak kemakan arti kita masuk surga kalau tanpa melalui kematian. Kalau tak masuk surga itu harus pasti dulu. Tidak mungkin itu masuk surga. Mesti melalui tahapan mati dulu. Allah ciptakan kehidupan, Bapak Ibu. Diciptakan kehidupan oleh Allah itu untuk menghantarkan kita kepada kematian. Kalau tidak kata kematian, tidak diciptakan gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin gitu, Jadi diciptakan kehidupan ini untuk menghantarkan kita kepada kematian. Dan Allah ciptakan kematian untuk menghantarkan kita kepada kehidupan yang kekal dan ada. Ini harus kita pahami. Jadi jangan kalau kita hidup di dunia tidak perlu gitu. Itu tidak gitu. Sadar Allah ciptakan kita hidup untuk menghantarkan kita kepada kematian. Walladzi nafsi biyadihi innama tu'aduna latin wa ma antum bimu'adzibin. Apa kata Allah dalam Al-Quran Al-Qudsi? Demi jiwaku dalam genggamannya, sesungguhnya apa yang telah aku janjikan kepadamu, kata Allah, pasti akan datang dan kamu tidak akan kuasa untuk menolaknya. Ya, kalau sudah datang tidak nanti cerita. Kematian itu tamu yang tak diundang, Pak. Jadi kalau tak diundang, tidak tahu kapan datangnya. Bulan berapa, tanggal berapa, jam berapa, hari apa, lagi sedang apa, dan hati yang tahu, Pak. Tapi pasti dah datang. Tak mungkin tidak datang. Kalau sudah datang, dan hati cerita lagi. Jangan berpikir kita sehat tidak meninggal, jangan berpikir kita masih kecil tidak meninggal. Kematian tidak mengenal sehat ataupun sakit, tidak mengenal kecil, besar ataupun tua. Itu yang harus kita pahami, kita sadari. Bahkan dulu itu dikatakan oleh Imam Ali radhiyallahu anhu, Allah itu ya untuk kematian ini tanpa sebab. Jadi kematian ini terjadi tanpa sebab dulu di zaman-zaman dahulu para nabi dahulu tanpa sebab. Tiba-tiba meninggal. Alhasil ada banyak yang mengaku kepada Allah sehingga Allah menunjukkan sebabnya karena apa? Sakit, kecelakaan. Ya, sebabnya karena apa? Macam-macam sebabnya tadi, terjatuh, macam-macam berbagai sebab Allah menunjukkan. Tapi manusia ini setelah Allah munculkan sebab, ketika meninggal, ya, yang jadi bahan cerita dia sebabnya, bukan ajalnya. Ya, aku mati, ngaku, barusan ngobrol sama aku, barusan ya termasuk juga tetangga siapa, Pak Anjir, ada jamaah kita dalam pengajian, beli gas, sehat ngobrol puluh. Beli gas itu memang berbalik ke rumah, naruh gas meninggal. Bingung kalau ini gas ngobrol, sampai beli gas ngobrol. Dah bawa balik gas itu. Kali ini kembali ke rumah dia, naruh gas, masang gas meninggal. Ada kado katanya. Aku tidak percaya tuh kalau sudah ada. Yang tidak percaya tuh kalau seandainya dia meninggal kemarin, terus ketemu sama kita lagi. Nah, ada ya. Nah, tuh kemarin itu berarti orang ketemu sama kita, itu boleh. Kalau dia sehat, Pak,
meninggal lah, aku nak kaget kita tu sudah ada kenal. Nak kaget kita nak sehat, nak gagah, jangan kita kalau sudah ada selesai. Ini hal yang harus kita paham. Oleh karena itu jangan sampai roplak, terlena, tertipu gitu dengan cerita dunia ini. Ini menang jam 5. Alhamdulillah. Kalau bahannya juga kali kan baca ini apa ini? Ya. Mungkin ini yang kami sampaikan Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Ya, khususnya bagi diri kami pribadi, dan tentunya mohon maaf apabila dalam penyampaian ini terdapat tutur kata yang tak terbaca, dan kepada Allah tentunya kami selalu mohon ampun. Akhirul kalam kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal 'afwu minkum jami'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi